Wih, ngeri. Jenderal. Sehat. Alhamdulillah. Maju, Mat. Kamera Mat. Ya, Dan, terkait dengan penggeledahan siang ini, bagaimana, Dan, hasilnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri sedang melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di beberapa spot ataupun lokasi penggeledahan yang berada di Jawa Timur, baik yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun Kota Surabaya. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan, yang pertama adalah perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa saat ini tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana minerba. Dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan maupun penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau peti atau pertambangan ilegal dan tidak pidana pencucian uang. Jadi ini kegiatan pada hari ini merupakan tidak lanjut dari kegiatan penggeledahan yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu di beberapa lokasi, baik itu di Surabaya 2 lokasi, ulangi 3 lokasi, maupun di Kabupaten Nganjuk 2 lokasi. Pengungkapan perkara ini didasarkan atas laporan hasil analisis yang disampaikan PPATK perihal transaksi mencurigakan terkait dengan tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin atau peti. Dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2025 yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya. Yang diantaranya telah dilakukan penyidikan dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah dari Pengadilan Negeri Pontianak maupun Pengadilan Negeri Manowari. Jadi sebagaimana apa yang telah kami sampaikan di awal bahwa pengembangan atau penyidikan perkara Akuo ini berangkat dari pengembangan perkara yang telah dilakukan penyidikan sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusannya inkrah, baik itu yang di Kalimantan Barat maupun yang di Papua Barat. Berdasarkan fakta hasil penyidikan sampai dengan saat ini, diketahui akumulasi transaksi jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin ataupun pertambangan emas ilegal selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2025 itu mencapai 25,9 triliun rupiah. Terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau seluruhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir. Jadi ini sedang kita dalami rekan-rekan sekalian dan akan kita update perkembangannya. Dalam rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri untuk membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik di tim Direksus Barreskrim Polri telah melakukan penggeledahan awal ini yang minggu lalu di 5 lokasi, terdiri dari 2 lokasi di Kabupaten Nganjuk, salah satunya adalah toko emas Semar, gitu, dan kemudian 3 lokasi lainnya di Kota Surabaya, di mana salah satu penggeledahannya adalah di satu rumah kediaman DB, gitu ya, dan kemudian 2 lokasi lainnya adalah merupakan kantor dari perusahaan pemurnian emas di Surabaya, yaitu PT IGS dan SCL.
di mana penggeledahan awal yang telah dilakukan oleh tim penyidik di Direksus Bareskrim Polri di 5 lokasi itu dilakukan pada tanggal 19 hingga 20 Februari 2026 yang lalu. Dan pada kesempatan ini kami akan rilis hasil penggeledahan di 5 lokasi awal yang telah dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Di antaranya barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik dalam penggeledahan yang dilakukan di 5 lokasi dimaksud. Yang pertama adalah dokumen invoice, surat pemesanan, surat jalan, transaksi jual beli, dan bukti elektronik. Yang kemudian yang kedua adalah turut disita juga emas dalam berbagai bentuk perhiasan dengan berat total 8,16 kg. Juga dilakukan penyitaan terhadap emas dalam bentuk batangan dengan berat total sekitar 51,3 kg. Diperkirakan bernilai kurang lebih 150 miliar dengan fluktuasi harga emas saat ini. Dan kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar 7,13 miliar dari hasil penggeledahan di rumah Tampomas Surabaya yang terdiri dari mata uang rupiah 6.177 juta rupiah dan mata uang asing USD 60.000 dolar Amerika, kurang lebih 960 juta. Dari barang bukti yang dilakukan penyitaan dari 5 lokasi penggeledahan yang dilakukan tersebut, kemudian didukung oleh hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri guna mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tidak pidana terjadi. Selanjutnya penyidik telah mendapatkan beberapa alat bukti. Yang pertama adalah transaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti, serta telah dilakukan gelar perkara dalam perkara akuo untuk menetapkan tersangka. Di mana gelar perkara telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2026, di mana dari hasil gelar perkara berdasarkan fakta penyidikan atas minimal 5 alat bukti yang sah, forum gelar sepakat untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara akuo. Dan ini nanti masih bisa berkembang rekan-rekan sekalian, bahwa saat ini penyidik terus mengembangkan penyidikan yang dilakukan guna mencari dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam perkara akuo. Namun tahap awal ini 3 orang tersangka telah ditetapkan, diantaranya adalah saudara TW, yang kedua adalah saudari DW, kemudian yang ketiga adalah saudara BSW. Jadi tahap pertama ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dalam perkara akuo. Dalam penanganan perkara akuo, penyidik tidak hanya mengungkap terkait dengan dugaan perkara tindak pidana minerba, dalam hal ini adalah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan maupun penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas ilegal. Namun penyidik juga menggunakan pendekatan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan konsep semi standalone money laundering, yaitu konsep pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang memungkinkan seseorang diproses dan pidana karena pencucian uang meskipun tindak pidana asal atau dalam hal ini adalah predikat krimnya belum atau tidak dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Guna menguatkan pembuktian serta dalam rangka pengembangan perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, pada hari ini penyidik di tim Direksus Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan, upaya paksa penggeledahan di 3 lokasi yang merupakan perusahaan pemurnian dan jual beli emas di wilayah kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. 3 tempat yang saat ini sedang dilakukan penggeledahan. Yang pertama di lokasi ini
yaitu PT Simbajaya Utama atau SJU. Kemudian di lokasi lain yang juga saat ini sedang dilakukan upaya paksa penggeledahan oleh tim penyidik, yaitu PT IGS atau Indah Golden Signature. Kemudian yang ketiga adalah PT SJL atau Sukajadi Logam, yang juga saat ini sedang berlangsung upaya paksa penggeledahan di lokasi dimaksud, guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tidak pidana terjadi. 3 tersangka telah ditetapkan dalam perkara Kuo sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lainnya sedang kita dalami. Ketiga perusahaan yang kami sebutkan di atas bahwa ini digeledah, dilakukan upaya penggeledahan dalam rangka memperkuat pembuktian terkait dengan proses pemurnian dan tata niaga jual beli emas ilegal yang melibatkan para tersangka dari 3 orang yang telah saya sebutkan di atas, TW, DW, dan BSW. Saat ini terus aktif berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan atau follow the money dan penelusuran aset atau follow the asset dalam pengungkapan perkara ini sebagai wujud penegakan hukum progresif yang tidak hanya menghukum para pelaku namun juga melakukan penelusuran dan penyitaan terhadap harta kekayaan hasil kejahatan. Dan kami pastikan kembali lagi bahwa penyidikan atas penanganan perkara Kuo akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Kami jamin penyidikan atas perkara Kuo akan dilakukan secara profesional, prosedural, dan kami pastikan tuntas. Untuk hasil penggeledahan hari ini nanti kita akan update setelah selesai penggeledahan ini. Oke. Cukup ya. Ya. Baik. Ya.